Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Novita Purwaningsih dengan NIM 20050360088, kelas BPASJ 2, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Wali Songo, Semarang. Yang pertama ada pengertian BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, setelah terjadi perubahan BPRS diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya ada landasan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam undang-undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada tujuan dan peran. Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Sesuai fungsinya, BPRS sama seperti BPR konvensional. BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibanding kegiatan bank umum, karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BPRS dilaksanakan oleh OJK. Adapun kegiatan operasional dari BPRS, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, yang ketiga menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi, bisa berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat memindahkan uang. Dan yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia. Pertumbuhan BPRS hingga akhir tahun 2020 mengalami hal positif baik di sisi aset, pembiayaan maupun penghimpunan dana masyarakat. Pertumbuhan ini tidak begitu terpengaruh selama pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada kuartal pertengahan semester pertama di tahun 2020. Hingga saat ini, pertumbuhan aset BPRS mencapai 8,67% dengan total aset 14,95 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan dan dana pihak ketiga masing-masing tumbuh 7,42% menjadi 10,67 triliun rupiah dan 12,45% menjadi 9,81 triliun rupiah. Mini riset. Di sini saya mengambil salah satu BPRS yaitu HIK Parahyangan, di mana lokasinya di Jalan Percobaan nomor 38B, Celunyi Kulon, Cilunyi, Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40622.
Berikut adalah website dari BPRS HIK Parahyangan yang mana di dalamnya menjelaskan tentang beberapa dari BPRS tersebut. Salah satunya adalah produk. Ada beberapa produk yang dimiliki oleh BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung seperti Tasyakur IB, Tabungan Labeik IB, Simpanan Amanah IB, Tabungan Masa Tua IB, Tabungan Ansor IB, Pembiayaan Syariah, Deposit Pack 4 Syariah, Payment Syariah, dan produk-produk lainnya. Selanjutnya ada sosial media dari BPRS HIK Parahyangan yang mana di dalamnya mengepost tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Yang pertama ada Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Itulah tadi penjelasan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.